Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok teori informasi akan menjelaskan mengenai project based learning yang kami buat dengan judul penerapan algoritma neural network dalam prediksi kualitas udara menggunakan Python. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alisa Nurfadila dengan NPM 2170640, lalu saya sendiri Munatul Awalia dengan NPM 2176046, dan ada Firda Aulia Safira dengan NPM 2170664. Lalu masuk ke latar belakang. Kota-kota besar dan wilayah industri seringkali mengalami masalah udara yang kurang bersih. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti pabrik, kendaraan, dan aktivitas manusia lainnya. Masalah ini tidak hanya memengaruhi udara yang kita hirup, tetapi juga suhu, kelembapan, dan partikel-partikel kecil yang terdapat di udara seperti debu. Pada tugas kali ini, kami akan menerapkan algoritma neural network dengan menggunakan metode LSTM untuk memprediksi indeks kualitas udara. Metode ini kami pilih karena kemampuannya dalam mengatasi tantangan khusus dalam data time series, seperti pola jangka panjang dan ketergantungan temporal. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penerapan algoritma neural network dalam meningkatkan ketepatan prediksi indeks kualitas udara. Pada proyek ini kami mengimplementasikan beberapa hal yang penting dan berpengaruh pada kualitas udara, diantaranya suhu, PM10, dan seberapa lembab udara. Untuk latar belakang mungkin sekian, yang selanjutnya yaitu mengenai kajian teori yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kajian teori. Yang pertama ada kualitas udara. Kualitas udara merujuk pada kondisi dan komposisi udara di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada Python, merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang bersifat serbaguna. Yang ketiga ada neural network, yaitu sering disebut juga jaringan saraf tiruan, yaitu model matematika yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis manusia. Yang selanjutnya ada ISPU, yaitu gambaran kualitas udara ambien di suatu lokasi dalam bentuk angka tanpa satuan yang didasarkan kepada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir ada LSTM, adalah jenis arsitektur dalam jaringan saraf rekurensi. Baik, yang selanjutnya yaitu metodologi. Pada proyek ini dirancang untuk mengimplementasikan algoritma neural network dengan metode khusus long short term memory. Eh, yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada pengolahan data, dan yang terakhir ada proses training. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke dalam demo pembahasan. Di sini langkah awal dalam normalisasi dataset yaitu dengan mengubah tanggal dan jam ke dalam format data time. Selanjutnya dilakukan perhitungan kuanti dari atribut untuk mengidentifikasi adanya outlier. Proses ini diikuti dengan pencarian dan interpolasi outlier untuk menghasilkan dataset seperti yang ada pada tampilan ini. Nah, ini buat hasil dari dataset yang sudah dinormalisasi waktu. Kemudian buat langkah-langkahnya itu kita pertama-tama mengimport dulu library dan modulnya ini. Kemudian setelah itu membaca dan menampilkan data. Di sini kita menggunakan dataset CSV dengan nama 2023.csv. Kemudian selanjutnya
konversi data time, mengonversi tanggal dan jam, yaitu dengan membuat fungsi combine date di sini. Kemudian untuk menggabungkan kolom tanggal dan jam ke dalam kolom data time dalam format data time. Kemudian mengaplikasikan fungsi tersebut untuk membuat kolom data time. Nah, ini bisa dilihat untuk hasil akhirnya. Ini hasil akhir dataset setelah dinormalisasinya. Nah, setelah itu kita masuk ke prediksinya. Kita menggunakan 4 prediksi, di antaranya prediksi suhu, terus ada prediksi PM10, ini temperatur prediksi itu prediksi suhu, terus ada PM10, terus ada kelembaban, sama ada ISPU. Nah, kita pertama pada temperatur dulu, pada prediksi suhu terlebih dahulu. Di sini pada prediksi suhu ini kita menggunakan parameter temp, yang dimana digunakan untuk memprediksi suhu. Perbandingan hasil antara hasil plotting dengan dataset asli pada gambar bisa dilihat ini untuk gambarnya, ini tuh perbandingan antara hasil plotting dengan dataset asli. Kemudian salah satu metode untuk menilai keakuratan hasil pengujian adalah dengan menggunakan evaluasi dengan menggunakan root mean square error atau RMSE. Nah, kita menggunakan RMSE itu pada bagian ini. Kemudian setelah itu bisa dilihat ini untuk hasil dari temperatur suhunya. Ini buat temperatur suhunya pada gambar seperti di layar. Kemudian yang kedua ada pada prediksi PM10. Nah, pada PM10 ini bisa dilihat untuk perbandingannya antara hasil plotting pada gambar di sini. Nah, ini buat hasilnya, untuk perbandingannya. Kemudian untuk hasil prediksi PM10-nya bisa dilihat pada gambar di layar ini. Ini untuk hasil indeks suhunya, dan pada penggunaan RMSE-nya itu didapat hasilnya 1,75, lebih kecil daripada 1,75. Kemudian untuk yang ketiga ada prediksi kelembaban. Pada prediksi kelembaban ini digunakan parameter Hum untuk memprediksi kelembaban. Kita menggunakan parameter Hum, kemudian ini untuk hasil plottingnya, dataset asli sama dataset yang udah ditransformasi, yang udah dinormalisasi. Kemudian untuk hasil dari prediksi kelembaban itu bisa dilihat pada layar. Nah, ini untuk prediksi kelembabannya, untuk hasilnya. Kemudian yang terakhir kita menggunakan prediksi ISPU. Pada prediksi ISPU ini kita menggunakan parameter ISPU-nya sendiri. Untuk perbandingannya antara hasil plotting dan dataset asli bisa dilihat pada layar ini. Kemudian untuk hasil dari prediksi suhunya sendiri, untuk prediksi ISPU-nya sendiri bisa dilihat pada layar. Kemudian didapat hasil akhir gitu dari keempat prediksi ini. Kita bisa membandingkan untuk uji prediksinya itu terdapat prediksi sama penggunaan standar deviasi. Itu bisa diambil kesimpulan pada prediksi suhu ini. Untuk penerapan metode LSTM ini dengan 4
hidden layer pada data time series kualitas udara yang menggunakan website sebesar 32 optimizer Adam dan 1000 epoch menghasilkan prediksi yang cukup akurat untuk parameter suhu, kelembaban, dan ISPU gitu. Kemudian evaluasi model dilakukan dengan membandingkan nilai root mean square error atau RMSE, prediksi terhadap nilai standar deviasi uji dataset. Hasil menunjukkan, nah dari hasil perbandingan itu menunjukkan bahwa prediksi kelembaban memiliki keakuratan yang sangat tinggi, diikuti dengan suhu dan juga ISPU. Secara khusus, nilai RMSE ini untuk suhu, kelembaban, dan ISPU lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi uji dataset. Ini mengindikasikan bahwa model LSTM mampu menangkap pola dan tren dalam data time series untuk parameter tersebut, sehingga hasil prediksinya relatif akurat. Meskipun dengan demikian, perlu dicatat bahwa hasil prediksi untuk parameter PM10-nya tidak sebaik parameter lainnya. Karena itu, perbaikan ataupun penyesuaian mungkin diperlukan untuk meningkatkan akurasi prediksi PM10. Kesimpulannya, penerapan algoritma neural network, khususnya model LSTM ini dapat memberikan hasil prediksi yang baik untuk beberapa parameter kualitas udara seperti suhu, kelembaban, dan ISPU. Namun, perhatikan khusus perlu diberikan untuk peningkatan performa model untuk parameter tertentu seperti PM10 ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.